Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denis Alia Rizky. Di sini kita akan mencoba mengupas lagi buku yang sudah saya baca, yang berjudul Rekaman dan Penyusunan Al-Quran. Sekalipun kita ketahui bahwa Al-Quran ini diwahyukan secara lisan, akan tetapi Al-Quran juga merupakan kitab suci yang tertulis. Karena pada masa periode Madinah ini Rasulullah memiliki sahabat-sahabat yang pandai, yang ditugaskan untuk menulis ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada beliau saat wahyu turun. Nabi Muhammad secara rutin memanggil para penulis yang ditugaskan agar mencatat ayat itu. Di antara nama-nama sahabat yang ditugaskan untuk mencatatkan wahyunya yaitu ada Jubair bin Awam, Jubair bin Arqam, Zaid bin Sabit, Sa'ad bin Robi dan sebagainya. Praktik yang biasa berlaku di kalangan para sahabat tentang penulisan Al-Quran menyebabkan Nabi Muhammad SAW melarang para sahabat-sahabat itu menulis yang lain kecuali dari Al-Quran, sebab Nabi khawatir kalau Al-Quran itu akan tercampur oleh yang lain. Berdasarkan kebiasaan Nabi Muhammad memanggil juru tulis ayat-ayat yang baru turun, kita dapat menarik anggapan bahwa pada masa kehidupan beliau seluruh Al-Quran sudah tersedia dalam bentuk tulisan, meskipun belum dalam bentuk mushaf yang seperti kita, yang ada pada zaman seperti kita gitu. Jadi pada saat itu tulisan yang ada sejak zaman Rasulullah itu masih tercecer dalam beberapa bentuk seperti pelepah kurma atau kulit-kulit binatang dan sebagainya. Sebagaimana kita ketahui bersama juga, meskipun Al-Quran disusun tidak sesuai dengan urutan surat yang turun, akan tetapi inilah yang membuat bahwa Al-Quran itu memiliki keunikan yang luar biasa. Hak istimewa ini Allah berikan wewenang atau hak otoritas kepada Nabi Muhammad agar memberi penjelasan kepada umatnya. Meski Nabi Muhammad SAW telah mencurahkan segala upaya yang mungkin dapat dilakukan dalam memelihara keutuhan Al-Quran, beliau tidak merangkum semua surah ke dalam satu jilid sebagaimana ditegaskan oleh Zaid bin Sabit dalam pernyataannya. Saat Nabi Muhammad SAW wafat, Al-Quran masih belum dirangkum atau belum dibukukan atau belum dalam keadaan mushaf dan masih tercecer gitu. Memang kitab Al-Quran ini ditulis seutuhnya sejak nama Nabi Muhammad. Hanya saja sebelum Nabi Muhammad wafat ini Al-Quran ini belum disusun. Jadi dengan wafatnya Nabi Muhammad tidak ada lagi wahyu yang turun gitu. Sampai datanglah suatu peristiwa yang melatar belakangi penyusunan atau pengumpulan lembaran-lembaran Al-Quran yang masih belum dibukukan atau belum dalam bentuk mushaf gitu. Jadi pada saat itu Zaid melaporkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar memanggil Zaid setelah terjadi peristiwa pertempuran Al-Yamamah yang menelan korban para sahabat sebagai syuhada, di mana korbannya itu paling banyak itu diantaranya adalah para penghafal Quran. Dan Abu Bakar ini khawatir jikalau seiring dengan matinya para syuhada, jadi Al-Quran ini akan musnah gitu. Jadi Abu Bakar dan Umar pun menyuruh sahabat Zaid dan sahabat-sahabat yang lainnya untuk mencari Al-Quran pada setiap catatan dan mengumpulkannya dalam bentuk mushaf. Sebenarnya Zaid ini keberatan akan menerima perintah ini, akan tetapi atas bujukan dan rayuan Umar dan Abu Bakar, akhirnya Zaid pun sanggup untuk menuliskan atau mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran bersama sahabat-sahabat yang lain. Setelah Al-Quran ini dikumpulkan dalam satu mushaf, kemudian disimpan oleh Abu Bakar dalam arsip kenegaraan. Sebagai kesimpulannya, segala upaya Zaid dalam penyusunan surah dan ayat Al-Quran ini setelah masa kekhalifahan Abu Bakar dan dilanjutkan oleh Khalifah Umar, perkembangan Al-Quran semakin pesat. Hal ini dibuktikan dengan diutusnya sahabat-sahabat ke Basra guna mengajarkan Al-Quran. Di masa inilah banyak sahabat yang diutus ke berbagai pelosok negara atau jazirah Arab untuk mengajarkan Al-Quran. Singkat cerita, Umar pun meninggal karena ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, seorang hamba sahaya Kristen dan Persia pada tahun 23 Hijriah. Dan pada saat itu Al-Quran disimpan di Hafsah, mantan istri Rasulullah SAW. Oke, kita lanjut pada buku yang kedua, yaitu yang berjudul tentang sejarah rekonstruksi Al-Quran. Mohon maaf untuk tadi judul buku yang pertama itu sejarah teks-teks Al-Quran. Tetapi dalam buku yang kedua ini kita akan membahas tentang pengumpulan pertama Al-Quran. Jadi dalam
pengumpulan pertama Al-Quran ini, menurut sebagian sarjana muslim, mereka mengenal bahwa bangsa Arab ini merupakan bangsa yang buta aksara atau buta huruf. Akan tetapi ada sebagian beberapa sahabat pada saat itu yang dijadikan penulis atau sekretaris oleh Nabi, penulis wahyu gitu. Memang pada saat itu kegiatan menulis merupakan suatu yang sangat asing atau supranatural. Sementara di Madinah, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 182 sampai 183, yang menyatakan bahwa masyarakat Madinah ini melakukan transaksi utang piutang ini dengan cara dicatat. Hal ini menunjukkan bahwa di tempat itu orang yang bisa menulis itu tidak asing atau bisa ditemukan. Al-Quran sendiri akan dijaga langsung kemurnian dan kesuciannya dengan dua cara, yaitu menyimpan ke dalam diri manusia atau dengan cara dihafalnya gitu, atau merekamnya secara tertulis atau dikumpulkan dalam bentuk mushaf. Seperti pada mulanya jika Nabi menerima wahyu kemudian Nabi memeliharanya di dalam ingatan yang kemudian disampaikan kepada sahabat-sahabatnya untuk ditulis. Nah gitu. Menurut berita paling awal penyalinan Al-Quran secara tertulis ini bisa dilihat dalam kisah Umar. Pada saat itu Umar mendengar Nabi sedang berada di rumah Arqam ibnu Abi al-Arqam dan ia ingin sekali membunuhnya, namun niatnya ini terpaksa ditunda karena mendengar adik perempuannya masuk Islam di rumahnya. Akhirnya di rumahnya itu Umar pun menyerang adiknya hingga berdarah, sebelum akhirnya datanglah hidayah dari Allah sehingga ia sadar dan meminta lembaran suhuf serta membacanya. Hal ini yang menyebabkan keimanannya kepada Allah gitu, serta menerima risalah kenabian Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi hijrah ke Madinah, Nabi dikabarkan memperkerjakan sekretaris untuk menuliskan wahyu. Di antara sahabat yang menuliskannya itu adalah Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Ashiri, dan lain-lain. Hal ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Utsman di Affan bahwa apabila turun wahyu kepada Nabi Muhammad, kemudian Nabi memanggil para sekretarisnya untuk menuliskan wahyunya. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa unit wahyu yang diterima Nabi ditulis dalam cara yang disebutkan seperti di atas. Pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi dan setelah Nabi wafat ini, sebagaimana telah dijelaskan dalam riwayat di atas, bahwa sahabat Nabi telah mengumpulkan secara tertulis wahyu ilahi dan dalam bentuk suhuf. Sekalipun istilah pengumpulan ini ada yang menafsirkan sebagai hafalan, namun dalam riwayat lain juga ada yang menyebutkan pengumpulan ini adalah pengumpulan secara tertulis. Adapun As-Suyuti juga mengemukakan suatu riwayat dari Zaid bin Sabit, kami biasa menyusun Al-Quran dari catatan-catatan kecil dengan disaksikan Rasulullah. Begitu juga banyak riwayat jenis yang bisa ditemukan dalam koleksi hadis-hadis. Riwayat-riwayat semacam itu pada dasarnya menunjukkan bahwa penggabungan unit wahyu atau penempatannya ke dalam surat-surat Al-Quran ini dilakukan atas petunjuk Nabi atau bersifat tauqifi. Lanjut pada pengumpulan Al-Quran pada masa Zaid bin Sabit. Latar belakang kenapa Al-Quran dikumpulkan pada masa ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu dari Zaid bin Sabit, ia berkata, Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid bin Sabit tentang orang-orang yang gugur dalam pertempuran besar, yaitu pertempuran Yamamah kalau tidak salah, di mana pada saat itu terdapat para syuhada. Nah, di mana para syuhada ini diantaranya adalah para penghafal Al-Quran. Nah, Abu Bakar ini ketakutan kalau misalkan seiring dengan para syuhada ini meninggal, maka Al-Quran akan musnah dari muka bumi ini. Maka Abu Bakar dan Umar pun meminta Zaid bin Sabit untuk menyusun atau mengumpulkan Al-Quran seperti itu. Pada awalnya Zaid bin Sabit ini menolak perintah dari Abu Bakar dan Umar, karena perintah ini tidak diperintahkan langsung oleh Nabi Muhammad, akan tetapi atas bujukan dan rayuan Abu Bakar dan Umar, akhirnya Zaid bin Sabit pun siap menerima perintah tersebut. Akhirnya Zaid bin Sabit pun mencari lembaran-lembaran Al-Quran yang tercecer namun dituliskan olehnya, sampai akhirnya setelah Al-Quran ini dibukukan, lalu akhirnya buku Al-Quran ini dipegang oleh Umar, kemudian disimpan oleh Hafsah binti Umar. Pengumpulan Al-Quran secara tertulis
pengumpulan pertama Al-Quran, gambaran umum yang diperoleh tentang keadaan salinan-salinan Al-Quran setelah wafatnya Nabi Muhammad memang sangat menyedihkan, karena tidak hanya secara tercerai-berai dan tidak teratur, tetapi salinan itu juga ditulis atas bahan-bahan yang berbeda dan sangat sederhana. Ada sejumlah informasi yang cukup ekstensif tentang bahan-bahan yang digunakan untuk menyalin Al-Quran. Informasi ini terutama didasarkan pada laporan-laporan mengenai surat-surat yang dikirimkan Nabi kepada berbagai penguasa dunia ketika itu, dan laporan mengenai pengumpulan Al-Quran yang dilakukan Zaid bin Sabit ini. Dalam laporan terakhir disebutkan sejumlah bahan yang ketika itu digunakan dalam menyalin wahyu-wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu, diantaranya adalah riko atau lembaran lontar atau perkamen, terus ada juga asib atau pelepah kurma atau aktab atau tulang belikat, adila atau tulang rusuk unta maksudnya, atau tulang rusuk binatang, dan sebagainya. Nama yang diberikan kepada salinan atau kumpulan tertulis wahyu ini, baik dalam bentuk lengkap ataupun sebagiannya, adalah suhuf atau sopihah yang bermakna lembaran-lembaran. Ketika Utsman melakukan unifikasi teks, capaian-capaian para sahabat Nabi dan generasi berikutnya ini tetap eksis melalui transmisi lisan ataupun tertulis dari generasi ke generasi. Dalam karya-karya yang ditulis para mufasir dan filolog yang awal, sering dijumpai pengungkapan atau penunjuk kepada varian-varian pra-Utsmani. Terkadang rujukan hanya dikemukakan dalam bentuk ungkapan, dalam bentuk mushaf-mushaf lama. Di kalangan sarjana muslim, masalah kesejatian bacaan dalam mushaf-mushaf pra-Utsmani ini didekati dan dinilai dari segi tingkat kepercayaan sanadnya. Secara garis besar riwayat-riwayat dapat dikelompokkan ke dalam dua secara garis besar riwayat-riwayat kodifikasi Utsman bin Affan ini digolongkan ke dalam dua kategori. Yang pertama versi mayoritas dan kedua versi minoritas. Riwayat versi mayoritas merupakan yang paling tersebar dan diterima secara luas di kalangan muslim. Riwayat ini diberitakan oleh Ibnu Syihab al-Zuhri dari Anas bin Malik yang mengatakan kepadanya Hudzaifah ibnu al-Yaman menghadap Utsman, ia tengah memimpin penduduk Syria dan Irak dalam suatu ekspedisi militer ke Armenia dan Azerbaijan. Hudzaifah merasa cemas oleh pertengkaran mereka penduduk Syria dan Irak karena perbedaan dialek. Akibat terjadinya perbedaan tersebut, akhirnya Utsman pun mengirim utusan kepada Habsyah dengan pesan, kirimkanlah kepada kami suhuf yang ada di tanganmu sehingga bisa diperbanyak serta disalin ke dalam bentuk mushaf-mushaf yang setelah itu akan dikembalikan kepadamu. Habsyah akhirnya mengirimkan suhuf-suhuf itu kepada Utsman, yang kemudian memanggil Zaid bin Sabit, Abdullah bin al-Jubair, Sa'id bin al-As, dan Abdurrahman bin al-Haris, serta memerintah mereka untuk menyalinnya menjadi beberapa mushaf. Utsman berkata kepada para sahabat tersebut yang akan menyalin Al-Quran, dan Utsman pun berkata, jika kalian berbeda pendapat dalam mengenai Al-Quran, maka tulislah dalam dialek Quraisy, karena Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa mereka. Kemudian ada versi minoritas. Jadi versi minoritas ini berdasarkan riwayat Abdullah ibnu al-Jubair yang mengabarkan bahwa seseorang sahabat menghadap Umar dan melaporkan pertikaian umat Islam tentang Al-Quran. Karena itu Umar memutuskan mengumpulkan Al-Quran hanya dalam satu bacaan. Tetapi ketika di tengah-tengah melaksanakan pengumpulan, ia terbunuh. Orang yang sama yang menghadap Umar kemudian menghadap Khalifah Utsman dan menyampaikan hal senada. Utsman kemudian memutuskan untuk mengkodifikasi Al-Quran dan memerintahkan Abdullah ibnu al-Jubair meminjam mushaf Aisyah. Setelah diteliti dan dilakukan perbaikan, Utsman lalu merobek lembaran-lembaran lainnya. Riwayat-riwayat semacam inilah hanya terlihat memperkecil peran Utsman yang demikian sebenarnya besar, sedangkan penyebutan mushaf Aisyah sebagai basis kodifikasi Utsman tampak bersifat besar gitu. Lanjut pada penyebaran mushaf Utsmani, telah dikemukakan bahwa setelah selesai melakukan kodifikasi Al-Quran, sejumlah salinan mushaf Utsmani ini dikirim ke berbagai kota metropolitan Islam. Riwayat-riwayat tentang jumlah mushaf yang berhasil diselesaikan ini berbagai macam, ada yang menyebutkan 11, ada yang menyebutkan 6 dan sebagainya. Setelah mushaf-mushaf yang dikodifikasi oleh sahabat Utsman dan sahabat-sahabat sebelumnya, akhirnya sahabat Utsman pun melakukan pemusnahan mushaf dan fragmen-fragmen non-Utsmani.
Menurut sebagian riwayat di atas dilakukannya dengan cara merobeknya atau sinonimnya, tapi hal ini barangkali tidak dapat dibenarkan karena sisa-sisa sobekan tentunya masih bisa disalahgunakan. Kebanyakan otoritas muslim memberitakan pemusnahan ini dilakukan dengan membakarnya, dan dengan demikian tidaklah tertinggal sesuatu apapun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.